kalau melihat suasana untuk kondisi airnya bisa tergolong keruh. Keruh campur minyak. Ada ikannya, Pak? Nggak ada sama sekali. Kalau untuk drastisnya hasil tangkap yang menurun, itu bisa mencapai 70%. Mengambilnya ini jarak tempuhnya ini berapa jauh, Pak? Ya, sekarang sudah mencapai kiloan, istilahnya antara 10 kilo atau 20 kilo. Terkait dengan rencana akan dibangunnya dermaga untuk stockpile, maka motif utamanya adalah bisnis. Yang kami bangun ini kan pelabuhan, ya tidak terkait dengan Giant Sea Wall. Jadi proyek ini pun makanya disebutnya kan proyek non APBN APBD. Baru-baru ini media sosial diramaikan dengan video penampakan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Meski dinyatakan memiliki izin resmi, tanggul beton yang dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara untuk bongkar muat batu bara curah ini mendapatkan penolakan keras dari para nelayan. Apa alasan nelayan menolak dan apa dampak yang ditimbulkan dari pembangunan ini? Ikuti penelusuran kami. Bersama saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu nelayan tradisional untuk mencari ikan. Namun kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa butuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Merespon keluhan nelayan, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sedangkan untuk yang viral di Cilincing, Pak, ini tentunya sudah ada PKPRL tahun 2023 dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut di tahun 2024 dan sudah melakukan mitigasi dan sudah memberikan CSR kepada penduduk setempat sampai selesai dan sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Namun demikian, penduduk di sana ada yang baru datang. Pemirsa iNews Files, untuk mengetahui seperti apa dampak dari pembangunan pagar beton Cilincing Marunda, Jakarta Utara, saat ini saya akan menuju ke lokasi menemui sejumlah nelayan yang ada di sana. Ikuti penelusuran saya. Saat ini saya sudah
di kawasan Kampung Nelayan Cilincing menuju ke lokasi pertemuan saya dengan salah satu nelayan yang ada di sini. Disebut-sebut akan menjadi fondasi untuk pembangunan dermaga. Kemunculan pagar beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara nyatanya membuat sejumlah nelayan lokal mengeluh lantaran hasil tangkapannya menurun. Sekarang saya berada di TPI Cilincing dan di belakang saya sangat terlihat jelas tanggul beton yang ramai diperbincangkan warganet. Kurang lebih jaraknya dari tempat saya berdiri sejauh 1 km dan kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kondisi tanggul beton yang ada di ujung sana. Ikuti saya. Pemirsa Newsfile, di belakang saya sudah terlihat dengan jelas tanggul beton yang viral di media sosial. Jarak tempuh dari TPI Cilincing menuju ke tanggul ini tidak membutuhkan waktu lama, kurang dari 15 menit akan tiba di tanggul. Lihat di sebelah kiri saya, sangat jelas tanggul beton yang berdiri kokoh di perairan Cilincing yang ramai diperbincangkan. Di sebelah sana juga ada tanggul, tidak hanya di satu sisi, tapi di sisi sebelahnya lagi atau seberangnya lagi juga berdiri tanggul yang sama. Dari informasi yang kami himpun, di tempat sekarang saya melaporkan di atas kapal ini untuk ketinggian airnya sendiri 4 meter, tapi semakin ke ujung tanggul beton semakin dalam 8 meter. Berarti bisa dilihat untuk ketinggian air sendiri makin ke ujung makin dalam. Pemirsa, kapal ini yang saya tumpangi sudah merapat ke tembok dan saya akan coba benar-benar beton, bukan bambu. Untuk bentuk dari tanggul beton ini sendiri memanjang dan melingkar, dan para nelayan yang ingin mencari ikan, mereka harus berlayar cukup jauh dari TPI Cilincing menuju ke luar dari beton ini sendiri, ya jaraknya kurang lebih 1-2 km ya. Pak Danu, ini viral sekali untuk tanggul beton yang saat ini kita sedang duduki. Kira-kira Pak Danu, apakah benar panjangnya ini 2 km Pak Danu? Nah, sebenarnya ini ada kesalahan ya dari sesuatu kita lihat yang viral di media. Nah, itu mencapai 2 km. Tapi sebenarnya ini 1 km pun tidak sampai, hanya 950 meter. 950 meter, bukan 2 km. Ini Bukan memang 2 sudah kilometer. dihitung ya Pak ya? Iya, sudah diukur. Nah, perhitungan itu sama siapa? Bekerja sama dengan siapa Pak Danu? Ya, alhamdulillah selama ini kita baik dari pihak Airut Cukup Batu. Selama ini juga mencari mana yang benar kan. Polairut gitu. ya, Polairut kerja sama itu. dengan Polairut. Ya. Saat ini yang sudah sampai breakwater yang tadi, ini bagian pelabuhan yang tadi saya sampaikan, karena kalau saya menyebutnya bukan tanggul beton, ya, bagian dari pelabuhan, ya, di breakwater ini udah 1150 meter, ya 1 kilo lebih lah. Tapi kalau misalkan saya lihat ini bisa dikatakan pembangunannya memang terhenti di sini, atau nanti akan ada perkembangan untuk perpanjangan tanggul ini sendiri Pak? Di sini juga ada keterbatasan wawasan dari nelayan yang sampai mengetahui dari skema yang ada. Contohnya di sini, dan ada program-program untuk nelayan yang akan dibantu oleh pihak ASEAN sendiri. Pak Danu, selain jadi kepala ataupun ketua komunitas nelayan rakyat Indonesia, Pak Danu juga seorang nelayan? Betul.
Nah, Pak Danu, pada saat mencari ikan ada hambatankah ataupun kendala setelah tanggul ini didirikan? Pelaksanaan pembangunan pelabuhan berpengaruh dengan hasil tangkap, ya. Ada pengaruhnya ya? Ada pengaruhnya dengan hasil tangkap yang drastis menurun. Yang harusnya nelayan belok ke sana memang kita harus tambah jauh ke sana. Betul. Setidaknya bahan bakar itu harus tambah. Kita ada pertemuan. Ya. Bukan hanya nelayan dengan pihak KCN, tapi di sini ada dinas KPKP, ada Sudin KPKP ikut hadir. Lantas untuk hasil pertemuannya apa, Pak? Kebijakan kompensasi untuk nelayan. Oke, sesuai dengan janji. Ya, tapi nelayan nggak seluruh dari nelayan yang terdampak. Yang terdampak ini nelayan apa, Pak? Siapa saja, Pak? Bagan tancap tuh. Nah, seperti ini contohnya ada bagan tancap. Itu bagan tancap. Karena dengan air keruh dalam pengerukan segala apa, ya, kondisi bagan tancap tuh dengan air keruh, dia lihat air keruh nggak ada ikan, dia pasrah, nggak bisa kemana-mana, dia tangkapnya tetap. Ya, ya. Lalu selain dari bagan tancap ada juga jaring rajungan, ya, jaring bandeng dan bubu naga. Nelayan yang tercatat di kami ada 810. 810. Ya, tapi jumlahnya itu lebih dari 1000 sih sebenarnya. Oke, dan yang benar-benar terdampak dari pembangunan beton ini ada berapa banyak, Pak? Ya, kurang lebih sekitar 200. Sudah tercatat. 200 sudah tercatat. Ya, tapi mungkin itu kan bisa tambah. Untuk informasi yang diterima sama nelayan begitu, untuk pembangunan dari tanggul beton ini sendiri, rencananya memang akan dibangun apa sih, Pak? Yang jelas dibangun pelabuhan. Tapi pelabuhan. Apakah pelabuhannya nanti ada di belakang saya ini, di belakang kita? Ya, kawasan pelabuhan, tapi untuk seperti apa bentuknya yang kami juga nggak tahu. Belum ada gambaran. Ya. Sebelum tanggul ini dibangun, Pak, untuk teman-teman nelayan sendiri sebelumnya sudah terinfokan belum, Pak, akan dibangun sebuah tanggul yang panjangnya sekian ratus meter begitu? Kalau hal itu nelayan ada yang tahu dan ada yang tidak. Ada yang tahu, ada yang tidak. Bahkan banyak yang tidak tahu. Pak Danu pribadi tahu tidak? Ya, jadi kami tahu waktu ini hanya separuh yang lalu. Oke. Bentuk tipel ini tadinya itu hanya separuh, jadi belakangan ini aja baru terusannya. Oke, berarti untuk pembangunan lanjutannya ini terjadi pada bulan apa, Pak? Habis Lebaran ya, kira-kira 3 bulan yang lalu. Baru tahun ini ya, Pak, ya? Ya, tahun ini 3 bulan yang lalu. Untuk pembangunan tanggul beton ini didirikan sudah dari tahun 2010. Nah, ini pembangunan 2010 berarti tanggul yang mana nih, Pak? Tapi itu benar memang bahwa 2010 sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Berarti bukan yang kita duduki ini, tapi tanggul yang sebelah sana sudah ada, udah lama. Sebelah sana? Udah lama. Berarti pembangunan tanggulnya dari di tepi ataupun di daratan, mendekati daratan, yang di sebelah sana, pemirsa Inspires, kemudian melingkar, dan hingga akhirnya tahun 2022 ya, Pak, ya? 2022 mulai dibangun, dan yang kita, ataupun yang kami duduki saat ini, baru dibangun 3 bulan yang lalu ya, Pak? Iya. Pak Danu, untuk perbedaan penghasilan teman-teman dari nelayan sebelum dan sesudah tanggul ini dibangun? Ya. Ini langsung aja kami akui, kalau untuk drastisnya hasil tangkap yang menurun, itu bisa mencapai 70% hasil tangkap yang menurun. 70%? Sampai sangat jauh. Nah, lalu hal yang kedua, yang kita harus menambah bahan bakar untuk memutar, itu pun kami utarakan semua, ditanggapi. Apa yang terkait untuk menjadi satu keluhan nelayan, kita semua utarakan juga. Lalu jawaban dari KCN apa, Pak? Akan dirapatkan dalam perusahaan PT KCN sendiri mengenai kebijakan, dan kita juga belum tahu berbentuk seperti apa kebijakan kompensasinya tersebut. Dengan penghasilan bisa dikatakan hanya Rp100.000 gitu per malam. Iya. Cukup, Pak, untuk menghidupi keluarga, Pak? Ya mau diapain? Kalau nggak cukup ya disabarin aja. Mau diapain?